menjelaskan tentang acara 4, yaitu ekologi. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan ekologi? Ekologi adalah perkembangan pesat teratur aturan 150 dan perkembangan terus dengan cepat saat ini, apalagi di saat dunia dengan masalah lingkungan. Ekologi merupakan cabang ilmu yang mendasar dan berkaitan kehidupan cabang ilmu yang mendasar dan berkaitan kehidupan sehari-hari. Pada awalnya ekologi dibedakan dengan jelas ke dalam ekologi tumbuhan dan ekologi hewan. Namun dengan adanya fenomen komunitas biotik yang dikemukakan oleh F.F. Clements dan W. Short, paham rantai makanan dan siklus materi oleh Raymond NGF itu Thesiation, serta pengkajian sistem danau secara keseluruhan oleh E.A. Birge Cenci Judai, maka semua konsep tersebut telah meletakkan dasar-dasar teori untuk perkembangan ekologi secara umum. Ekologi dari bahasa Yunani oikos, rumen, dan oila studi, biologi yang mempelajari interaksi antara dengan lingkungan lainnya. Ekologi adalah dasar pokok ilmu lingkungan. Sejahtera 181. Ekologi kadangkala disebut juga jelaskan peristiwa apa yang terjadi pada masing-masing unit percobaan. Pada rangkaian percobaan ekologi menggunakan hidrilla sp dan ikan cupang, pembahasan difokuskan pada warna air. Pada setiap rangkaian percobaan kondisi hidrilla sp dan ikan cupang C pada unit percobaan yang berisi hidrilla sp atau ikan cupang. 10 percobaan ini kita terlebih dahulu menyiapkan 2 rangkaian percobaan yang masing-masing terdiri dari botol biakan. Kemudian rangkaian 1 tersebut diberi nama label G1, G2, G3, dan G4. Tumbuhan air kolam secukupnya ke dalam masing-masing botol biakan. Tambahkan 35 tetes brown mentol biru ke dalam tiap-tiap tabung. Botol TI dan TU diisi dengan skor cupang dan setangkai hidrilla. Dan T4 dan G4 diisi dengan air saja. Tutup botol dengan rapat, kemudian letakkan rangkaian percobaan pertama T1, T2 di tempat yang terkena cahaya, sedangkan percobaan kedua G1, G4 ditempatkan di tempat gelap. Dalam kardus lakukan penglihatan secara berkata setiap 6 jam selama 48 jam dan catat setiap perubahan meliputi kondisi cupang, kondisi hidrilla, dan perubahan warna air, tapi difokuskan pada unit percobaan yang berisi hidrilla dan ikan cupang, berarti T1 dan G1, dan T3 dan G15. Pembahasan atau hasil. Pada percobaan yang diberi ikan cupang T1 dan G1 yang ditempatkan karena cahaya T1 dan G1 yang ditempatkan karena cahaya T1 dan ditempatkan gelap atau kardus GU. 10 perubahan warna pada T1 yang diperiksa setiap jam sampai 48 jam. 6. Air bening keruh ikan lincah, air bening keruh ikan lincah. 18. Air bening keruh ikan lincah. 24. Air bening keruh ikan bergerak lambat. 30. Air bening keruh ikan lebih banyak diam. 36. Air bening keruh ikan lebih banyak diam dan berada di permukaan air. 42. Air bening keruh ikan lebih banyak diam dan berada sering di permukaan air. 48. Air bening keruh ikan lebih banyak dalam lemah dan berada sering di permukaan air. Nah, jadi pada T1 yang ditempatkan terkena cahaya pada jam ke-48, air bening keruh ikan lebih banyak diam dan lemah, sering berada di permukaan air. 10 perubahan warna pada 61 yang ditempatkan terkena cahaya pada tempat gelap dalam kardus. Pada jam ke-24 air tetap bening keruh, ikan bergerak lambat dari sebelumnya. Pada jam ke-36 air bening keruh, ikan lebih banyak diam di dasar botol dan warnanya mulai memudar. Pada jam ke-42 air
bening keruh, ikan lebih banyak diam di dasar botol, dan sekali berenang warnanya yang memudar. Dan pada jam ke-48 2 hari, air bening keruh, ikan lebih banyak diam, lemah, dan berada sering di dalam botol. Pada percobaan berisi hidrilat T3 dan G3, perubahan warna pada T3 yang berkaitan setangkai hidrila yang diperiksa setiap 6 jam sekali yang ditempatkan terkena cahaya matahari pada jam ke-6, 12, 18, 24, 50, air keruh, bening, tumbuh segar. Nah, pada jam ke-36, 42, 43, air keruh, bening, tumbuh segar dan sedikit kuning. Perubahan warna pada G3 yang ditempatkan dalam kardus gelap pada jam ke-6, 12, memiliki air bening keruh, tumbuh segar. Pada 18, air bening keruh mulai kekuningan tumbuhan, mulai menguning. Pada jam kedua 24, air bening keruh kekuningan tumbuh menguning dan terlihat layu. Pada jam ke-36, 42, air keruh kekuningan tumbuh mengirimi, terlihat lebih layak disertai daun yang rontok. Kesimpulan dari T1 dan G1. Pada ikan cupang yang disimpulkan di tempat yang terang, cahaya warna air tetap bening keruh dan ikan banyak diam, lemah, dan sering berada di permukaan air. Sedangkan pada G1 yang disimpan di tempat yang gelap, warna air bening keruh, ikan lebih banyak diam dan berada sering di dasar total. Dari T3 dan G3, pada tanaman hidrilla yang disimpan di tempat yang terang, cahaya warna air keruh, bening, tumbuhan segar sedikit menguning. Sedangkan pada disimpan di tempat yang gelap, kardus, warna air keruh, kekuningan tumbuhan menguning, terlihat lebih layu disertai daun yang rontok. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.